Pernah nggak sih ngerasa kalau dunia keuangan itu kayak ngomong pakai bahasa lain? Tenang, di sini kita bakal coba terjemahin semuanya jadi bahasa yang gampang dimengerti. Yuk kita mulai. Iya kan? Pendapatan, laba, utang, ekuitas. Waduh, apa bedanya? Kalau kamu bingung, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas semua istilah itu satu persatu. Oke, ini dia peta kita buat hari ini. Kita bakal mulai dari yang paling dasar dulu ya, fondasinya. Terus pelan-pelan kita naik level, dari cara baca kinerja perusahaan, sampai ngintip gimana cara investor mikir. Nah, bener banget. Sama kayak belajar bahasa baru, kita harus kenal alfabetnya dulu. Jadi di bagian pertama ini kita bakal pasang fondasinya. Kita mulai dari konsep-konsep yang paling-paling dasar. Oke, bedanya keuangan sama akuntansi. Gini deh cara gampangnya. Anggap aja keuangan itu kayak GPS mobil kamu. Dia nunjukin jalan ke depan, ngebantu kamu ngerencanain mau kemana. Nah, kalau akuntansi, itu kayak kaca spion. Fungsinya buat kelihat ke belakang, mencatat jalan mana aja yang udah kamu lewatin. Jadi, yang satu fokus ke masa depan, yang satunya lagi fokus ke masa lalu. Jelas ya? Sekarang, ekuitas versus utang. Ini juga simpel banget kok. Kalau ekuitas, itu artinya kamu punya bagian dari perusahaan itu. Kamu itu pemilik. Nah, kalau utang, ya namanya juga utang. Artinya perusahaan itu minjem duit yang nantinya harus dibalikin. Jadi, intinya, jadi pemilik atau jadi pemberi pinjaman, itu aja bedanya. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu bagian paling penting nih, laporan laba rugi. Anggap aja ini rapornya perusahaan. Dari laporan ini, kita bisa tahu jawaban dari satu pertanyaan super penting. Ini perusahaan sebenarnya dapat untung atau malah buntung? Coba bayangin ada ember. Nah, pendapatan atau revenue itu semua air yang kita tuang ke dalam ember itu dari hasil jualan. Tapi embernya ini bocor di sana-sini. Nah, bocoran-bocoran itulah semua biayanya. Jadi, apa itu laba atau profit? Ya, laba itu sisa air yang ada di dasar ember setelah semua biaya bocor keluar. Dan ini ada trik super gampang buat ngingetnya. Di laporan keuangan manapun, pendapatan itu hampir selalu ada di paling atas. Makanya disebut top line atau baris teratas. Nah, laba itu setelah dipotong ini itu adanya di mana? Ya di paling bawah, makanya disebut bottom line. Atas dan bawah, gampang kan? Terus kadang kita dengar istilah laba kotor sama margin kotor. Apaan lagi tuh bedanya? Gini, laba kotor itu nunjukin nominal uangnya dalam rupiah. Nah, kalau margin kotor, angka tadi diubah jadi persentase. Gunanya buat apa? Buat ngukur seberapa jago atau seberapa efisiensi perusahaan ini ngubah penjualan jadi keuntungan. Lanjut ke biaya tetap dan biaya variabel. Sesuai namanya ya, biaya tetap itu biayanya ya, tetap nggak berubah. Contoh paling gampang, sewa gedung. Mau kamu jualan 1.000 barang atau cuma satu barang, sewa gedungnya kan segitu-gitu aja. Nah, kalau biaya variabel ini yang ngikutin produksi. Contohnya, bahan baku. Makin banyak kamu bikin kue, makin banyak juga terigu yang kamu beli. Biayanya naik kan? Oke, ada lagi nih. Belanja modal atau capital expenditures versus beban operasional. Bedanya di mana? Pikirin aja tujuannya. Belanja modal itu buat beli aset gede untuk jangka panjang, buat masa depan. Kayak beli pabrik baru. Nah, kalau beban operasional, itu biaya sehari-hari buat ngejalanin bisnis sekarang. Kayak bayar gaji karyawan, bayar listrik. Intinya, satu buat investasi masa depan, satu lagi buat operasional hari ini. Baik, setelah tadi kita ngomongin rapor kinerja, sekarang kita lihat hasil medical check-up-nya. Namanya adalah neraca atau balance sheet. Kenapa medical check-up? Soalnya ini kayak foto rongsen kondisi keuangan perusahaan, tapi cuma di satu waktu tertentu. Jepret gitu. Di dalam neraca ada yang namanya aset. Nah, aset ini kebagi dua, berwujud sama tak berwujud. Cara bedainnya gampang banget, tinggal pakai tes sentuh. Bisa disentuh nggak? Kalau bisa, kayak gedung, mesin, laptop, itu namanya aset berwujud. Kalau nggak bisa disentuh, kayak merek dagang atau hak paten, nah itu aset tak berwujud. Terus ada juga piutang usaha dan utang usaha. Ini sering banget ketuker. Padahal kuncinya cuma di arah uangnya. Gini deh, kalau kamu jualan barang tapi customernya bayarnya nanti, nah itu namanya piutang, uang yang bakal masuk ke kamu. Sebaliknya, kalau kamu beli bahan baku tapi bayarnya nanti, itu namanya utang, uang yang harus keluar dari kamu. Jadi, biar nggak ketuker lagi, ingat aja gini, piutang itu uang yang akan kita terima. Sementara utang itu tagihan yang harus kita bayar. Terima dan bayar. Simpel kan? Nah,
ngomongin soal aset tadi. Ada yang namanya depresiasi dan amortisasi. Dua-duanya ini intinya sama, proses nyatet penurunan nilai aset seiring berjalannya waktu. Mesin kan makin lama makin tua, nilainya turun. Nah, bedanya di mana? Gampang. Depresiasi itu buat aset berwujud yang bisa disentuh tadi. Amortisasi buat aset tak berwujud. Itu aja. Oke, kita udah belajar dasar-dasarnya. Sekarang, yuk kita coba ganti topi, kita pakai kacamata investor. Gimana sih cara seorang investor ngeliat dan nentuin nilai sebuah perusahaan? Apa aja yang mereka perhatiin? Nah, investor itu ngelihatnya nggak cuma dari harga saham aja. Mereka ngitung yang namanya enterprise value. Gini cara ngitungnya, pelan-pelan ya. Pertama, mereka ambil nilai total semua saham. Terus ditambahin semua utang yang dimiliki perusahaan. Terakhir, dikurangin sama duit kas yang ada di rekening. Nah, hasilnya itulah yang dianggap sebagai harga kalau mau beli perusahaan itu seutuhnya, plus semua utang-utangnya. Terus, sebagai investor, gimana caranya dapat untung? Ada dua cara utama. Yang pertama, kamu beli saham di harga rendah, terus jual di harga yang lebih tinggi. Keuntungan dari selisih harga jual beli ini namanya capital gain. Cara kedua, kamu pegang terus sahamnya dan nanti perusahaan bakal bagi-bagi sebagian labanya ke kamu. Nah, uang jajan dari perusahaan ini namanya dividen. Ada dua istilah lagi yang penting banget buat kesehatan perusahaan, likuiditas dan solvabilitas. Bedanya apa? Gini, likuiditas itu soal kemampuan perusahaan buat bayar tagihan jangka pendek. Utang yang jatuh tempo bulan depan bisa bayar nggak? Nah, kalau solvabilitas itu ngomongin jangka panjang. Perusahaan ini bakal tetap bisa berdiri tegak nggak 5-10 tahun lagi. Jadi intinya, survival jangka pendek lawan keberlanjutan jangka panjang. Dan ini poin yang penting banget, keduanya sama-sama krusial. Sebuah perusahaan bisa aja kelihatan sehat sekarang, kasnya banyak. Artinya dia liquid, tapi kalau ternyata utang jangka panjangnya numpuk dan modal bisnisnya nggak kuat, dia bisa jadi nggak solvent. Jadi kita harus lihat dua-duanya buat dapat gambaran kesehatan yang lengkap. Wow, kita udah ngelewatin banyak banget ya. Nah, sekarang anggap aja semua istilah dan konsep yang barusan kita pelajari itu sebagai toolkit atau perkakas baru buat kamu. Perkakas yang bisa dipakai buat ngebongkar dan ngertiin kondisi perusahaan manapun. Jadi, kalau mau dirangkum, ada beberapa kerangka berpikir utama yang perlu diingat. Pertama, keuangan itu lihat ke depan, akuntansi lihat ke belakang. Kedua, laporan laba rugi itu ceritanya perusahaan, untung atau rugi. Ketiga, neraca itu foto kesehatannya. Dan keempat, valuasi itu cara investor nentuin harga. Kalau kamu pegang 4 poin ini, kamu udah siap banget buat mulai baca dunia bisnis. Sekarang, kalau kamu lihat laporan keuangan, itu bukan lagi sekedar deretan angka yang bikin pusing. Di balik angka-angka itu ada cerita. Cerita tentang kesuksesan, tantangan, dan masa depan sebuah bisnis. Dan sekarang, kamu udah ngerti bahasanya. Jadi pertanyaannya buat kamu, cerita bisnis apa yang mau kamu baca pertama kali?